Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Bapak? Alhamdulillah sehat ini. Terima kasih Mas Laude. Oke, eh, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong Ketua kelas Mas Laude untuk memimpin berdoa dulu ya. Baik, baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas Mas Laude. Baik. Di sini kita akan masuk ke materi baru yaitu zat dan perubahannya ya. Zat dan perubahannya saya tunjukkan dulu di PowerPoint. Sambil saya mempersiapkan PowerPoint-nya hari ini, apakah semuanya hadir? Oke, di SMP ini saya yakin sudah ada sebenarnya tentang zat dan perubahannya ya. Mungkin ada yang masih ingat zat itu apa atau materi itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, Ya, Shanti adalah silakan. sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, Pak. Oke, sesuatu yang menempati massa dan Kebalik, memiliki Pak. massa dan menempati ruang ya. Ya, Pak. Oke ya, betul. Jadi materi itu Betul. adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Tadi yang dijelaskan oleh Shanti. Oke, nah materi ini masih dibagi lagi menjadi beberapa hal, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Yang sering kita dengar sebagai zat kimia, mungkin yang kita sebut sebagai zat tunggal, ya. Dan hari ini kita khusus akan belajar tentang zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa. Oke. Sebelumnya, apakah pernah mendengar mungkin ada zat kimia yang pernah kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Mungkin misalnya di waktu kita mau membuat minuman atau mau mandi, misalnya apa? Gula pasir. Oh, gula pasir. Air. Air. Bikin teh tuh. Oh iya, bikin teh, betul. Gula Ya. pasir ya. Itu zat kimia atau bukan, Mas Laude? Zat kimia apa kayaknya? Zat kimia ya. Berarti zat kimia itu tidak harus yang namanya aneh-aneh atau yang berbahaya ya. Gula pasir itu ikut zat kimia. Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, untuk mendiskusikan kegiatan zat lain yang mungkin kita gunakan di kehidupan sehari-hari, marilah kita berdiskusi terlebih dahulu ya. Silakan mengelompok dulu. Kelompok 1 Natalia, Laude, Shanti, dan Salmi. Kelompok 2 Roro, Uswati, Doli, Yuni, dan Dini. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Siap. Ketua kelompok, tolong ambil LKPD-nya dulu di depan. Ya, Pak. Baik.
Oke, di LKPD sudah ada ya. Saya bacakan di depan. Jadi di LKPD sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengklasifikasikan zat berdasarkan komposisinya. Yang akan kita bahas hari ini khususnya adalah zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa. Tujuan pembelajaran yang kedua, mengkorelasikan kegunaan zat berdasarkan sifat fisis maupun kimiawinya. Silakan diakses dulu ya untuk artikel yang ada di LKPD masing-masing. Ini yang kelompok 1 ada teh botol sosro, kelompok 2 ada nitrogen cair. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, silakan setelah dibaca artikelnya, bentuk kelompok ini bagilah tugas dengan efisien dan saya minta nanti untuk mengumpulkan hasil diskusi kalian berupa PDF yang dibuat dengan Canva ya. Sudah bisa ya memakai Canva ya, sudah biasa ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk yang ada di Canva, diperhatikan di bagian bawahnya ada penyelidikan. Apa sih zat kimia yang dibahas di artikel kalian? Apa sifat fisis dan kimianya? Apa kegunaannya dan efek negatifnya jika ada? Dan apa komposisi dari zat tersebut? Saya beri waktu untuk diskusi 5 menit ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Siap. Oke. Oke, sudah selesai ya? Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, saya minta untuk dari kelompok 1. Kelompok 1 ya, sudah, oh ya, sudah dikirimkan ini ya lewat WA grup kita ya. Ini hasil kelompok 1. Ini hasil diskusi kelompok 2. Oke, ya. Kelompok 1 dulu silakan maju kemudian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 tadi ada Roro ya. Saya kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Ya. Oh, Saya, Shanti. Pak. Oh Ya, iya. Pak. Oke, silakan. Presentasi sekarang, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, inilah yang hasil diskusi kelompok kami. Apa zat kimia yang dibahas dalam artikel tersebut? Hidroxylic acid atau dihidrogen monoksida alias H2O atau lebih dikenal dengan air. Bagaimana sifat fisika dan kimia zat tersebut? Sifat fisisnya berwujud cair, titik didih 100 derajat Celcius. Sifat kimianya merupakan pelarut universal. Apa kegunaan dan efek negatif dari zat tersebut? Kegunaannya sebagai pelarut banyak zat. Efek negatifnya jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan hiponatremia. Apa komposisi dari zat dalam artikel tersebut? Unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya, terima kasih. Jadi di tabel periodik dia ada di ujung paling atas sebelah kiri dengan di atas sebelah agak di kanan. Itulah hasil dari diskusi kelompok 1, Pak Danu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan jika kelompok 2 ada pertanyaan atau ada tanggapan. Sama, Pak. Tidak ada? Sama, Pak Danu. Sama dengan kelompok 1. Sama dan kelompok 1.
Pak, sama. Oke, ya. Kalau gitu terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju terlebih dahulu. Ya Pak, saya kelompok 2 dari kelompok 2 Pak. Ya, silakan. Ya, dari kelompok 2 langsung presentasi nih Pak. Iya. Ya, untuk hasil diskusi kami dari kelompok 2, ini zat kimia yang dibahas adalah nitrogen cair atau N2. Namun untuk membedakannya dari gas nitrogen, maka nitrogen cair diberikan nama lain, yaitu LN2, LN, atau LIN. Bagaimana fisik kimia dari nitrogen cair? Nitrogen cair adalah nitrogen pada suhu yang sangat rendah. Sifat fisikanya itu titik didihnya min 195,79 derajat Celcius, tidak berwarna. Kemudian sifat kimianya menyebabkan radang dingin. Kegunaan dan efek negatif dari nitrogen cair ini, kegunaannya sebenarnya nitrogen cair adalah untuk mengawetkan makanan. Jika digunakan dalam SCP ngebul, dapat menimbulkan radang dingin. Ya, itu terus komposisi nitrogen cair. Ini nitrogen kalau dalam sistem tabel sistem periodik unsur ini ada di golongan 5A yang paling atas ini. Ini nitrogen cair terbentuk atas unsur nitrogen dalam bentuk N2. Begitu Pak, dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok 1 gantian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menanggapi dari presentasi kelompok 2, silakan. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2. Boleh kembali ke tempat. Ya. Oke, dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2 dengan topik yang berbeda ya. Sudah saya minta untuk topik yang berbeda supaya kita jadi tahu ada zat-zat kimia yang sebenarnya digunakan dalam sehari-hari kita. Ya, contohnya ngebul ya, yang sempat viral kemarin-kemarin tapi sekarang sudah dilarang. Ternyata isinya nitrogen cair. Kemudian yang pertama, yang teh botol sosro ternyata mengandung yang dimaksud dihidrogen monoksida itu adalah H2O alias air ya. Oke. Kemudian ya tadi kalau nitrogen berarti ada di sini. Bisa kita simpulkan berarti zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa. Kalau senyawa berarti yang sudah dipresentasikan tadi. Ada dihidrogen monoksida, ada nitrogen cair atau N2. Kalau unsur, mungkin ada yang bisa menebak. Kalau unsur berarti apa maknanya atau contohnya apa? Siapa ya? Natalia mungkin? Maaf Pak, ini lagi coba teman lain dulu Pak. Ya, dari Laude. Senyawa tadi ya, ada H2O, ada N2. Kalau unsur misalnya, contohnya apa? Unsur natrium. Natrium. Oke, Ya, Pak. natrium ya. Biasanya kegunaannya di mana itu natrium, Pak? Mas Laude? Natrium. Tidak tahu, Pak. Oh. Kembang api, Pak. Kembang Tahu. api.
Ya, natrium biasanya ditemukan di alam itu dalam bentuk senyawa, mungkin NaCl yang kita lebih familiar ya. Gara kegunaannya itu. Ada juga tadi yang disebutkan Uswati, bahan untuk kembang api bisa. Nah, kalau senyawa tadi gabungan dari dua zat yang ada di tabel periodik, kalau unsur itu adalah zat tunggal yang hanya terdiri dari satu zat yang ada di tabel periodik. Misalnya helium. Ya, helium ini bisa kita temukan di balon, tapi balon yang beneran helium ya, karena balon di umum itu biasanya hidrogen karena lebih murah. Atau mungkin yang kemarin sempat baca berita ya, Indonesia ini sampai dikejar-kejar Uni Eropa ternyata karena memiliki nikel. Nah, ini berarti salah satu contoh unsur. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan dari unsur dan senyawa? Jadi senyawa contohnya H2O. Sedangkan unsur contohnya ini helium. Ya, silakan Salmi. Gabungan unsur, Kalau Pak. unsur itu zat tunggal yang tidak bisa dibagi. Kalau senyawa zat tunggal yang bisa dibagi lagi. Contoh unsur tadi natrium. Kalau contoh senyawanya H2O. Terima kasih Salmi. Betul ya. Tadi kalau senyawa itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya tadi H2O itu senyawa. Unsurnya ada di tabel periodik yang kalian lihat di depan ini sekarang. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Sebelum saya menutup kegiatan hari ini, silahkan kerjakan dulu. Nah, kerjakan dulu untuk tes formatif hari ini ya. Silakan diakses di link berikut. Di LKPD kalian juga ada, diketik saja di browser kalian s.id _1LUO4. Baik, Pak. Pak. Sudah? Sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Coba. Pak. Oke, ini saya lihat di hasilnya bagus-bagus ya, berarti sudah paham dari pembelajaran hari ini. Oke, untuk terakhir, refleksi. Apa yang kalian rasakan ketika saya meminta kalian diskusi? Apakah itu lebih menyenangkan atau bagi kalian justru lebih membosankan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Tidak ngantuk, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Syukurlah, berarti diskusi malah jadi tidak ngantuk ya. Iya, Pak. Oke, sip. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum. Jadi tolong disiapkan alat dan bahannya ya. Di antaranya nanti saya minta untuk membawa garam dan kapur barus. Oke. Baik. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Mas Laode sekali lagi sebagai ketua kelas mohon untuk memimpin berdoa lagi ya. Baik, Pak. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Laude ya. Pak. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Pak, selamat siang. Siang, Pak.